Itu wangi CD merah mudaku, campuran mawar, dan sedikit vanila yang hanya kupakai pada kain-kain dalamku. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mendekati lemari di kamar itu. Tangan gemetar menyentuh gagangnya. Tapi tak ada keberanian untuk membukanya. "Kamu mencium aromanya juga ya?" tanyanya pelan. Aku terdiam. Aku tahu apa yang ia maksud. Tapi aku tak menjawab. Ia mendekat, hanya satu langkah dari tempatku berdiri. Kadang, sesuatu yang kecil bisa membuat seseorang merasa hidup kembali. Bisiknya. Asterisk bukan. Sehelai kain yang menyimpan sisa kehangatan seseorang. Namaku Indah. Usiaku 45 tahun. Banyak yang bilang, wajahku tak sebanding dengan statusku. Kulitku masih kencang, tubuhku terjaga. Dan senyumku katanya bisa meluluhkan marah. Tapi apa gunanya semua itu jika aku hanya seorang pembantu di rumah besar seorang duda kaya bernama Tama, pria 55 tahun yang tinggal sendiri di sudut kota Bogor, dalam rumah tua berhalaman luas yang terasa lebih sunyi dari kuburan. Hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah itu, udara terasa aneh. Aroma kayu tua dan parfum lelaki bercampur samar. Tama membukakan pintu sendiri, mengenakan kemeja putih setengah terbuka dan celana santai berwarna krem. Tatapannya tenang, tapi ada luka di matanya, bekas cinta yang terlalu dalam mungkin, atau kesepian yang terlalu lama. "Aku tidak suka banyak bicara," katanya pelan. Aku mengangguk. "Saya pun tidak, Pak. Tapi saya akan bekerja dengan sepenuh hati." Dia menatapku cukup lama, seolah menilai sesuatu, lalu ia pergi begitu saja, membiarkan aku berdiri sendirian di lorong panjang rumah itu. Hari-hari awalku berjalan biasa. Aku membersihkan kamar, dapur, menyiram taman, dan mencuci pakaian termasuk pakaian dalam milikku sendiri. Aku orang yang rapi, jadi aku selalu mencuci seridiku sendiri dan menjemurnya terpisah di sudut belakang yang tersembunyi. Tapi hari ketiga, aku mulai merasa ada yang janggal. Satu CD favoritku yang renda-renda merah itu hilang. Aku sempat curiga, tertiup angin. Tapi ketika hari berikutnya, satu lagi menghilang, dan hari kelima, 2 CD hilang sekaligus. Hatiku mulai gelisah, belum berani bilang pada Pak Tama. Bagaimana bisa? Apa aku harus mengatakan, "Pak, CD saya hilang satu-satu"? Tentu saja tidak masuk akal. Tapi rasa penasaran itu mulai berubah jadi curiga. Apalagi setiap aku berpapasan dengan Pak Tama, aku merasa sorot matanya berbeda. Tidak seperti pertama kali aku datang. Suatu malam, aku mendengar suara langkah pelan di dekat kamarku. Jantungku berdetak kencang. Aku menahan napas, berdiri di balik pintu, mengintip dari sela. Seseorang berjalan melewati lorong dengan sangat hati-hati. Dan aku mengenali tubuh itu tinggi, dengan sedikit bungkuk khas pria Parubaya. Itu Pak Tama. Tangannya membawa sesuatu. Entah apa. Tapi aku tahu benar, aku menaruh cucian terakhirku sore tadi di keranjang di kamar mandi luar. Pagi harinya, aku pura-pura lupa, tapi mataku meneliti segala sudut rumah. Aku mulai merencanakan sesuatu. Kalau CD-ku benar-benar diambilnya, aku akan tahu. Tapi kenapa? Apa maksud semua ini? Aku hanya pembantu. Tapi entah mengapa, aku merasa bukan hanya tubuhku yang mulai terlibat. Hati ini perlahan-lahan menaruh tanya pada lelaki bermata sepi itu. Dan mungkin, rasa ingin tahuku akan membawaku ke sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih panas. Aku masih ingat pagi itu. Sinar matahari menyusup lewat sela tirai jendela, menghangatkan kulit tanganku saat menyapu ruang tengah. Rumah Pak Tama selalu sunyi, tapi hari itu terasa berbeda. Udara seperti membawa sesuatu, mungkin desir perasaan yang tak pernah kusangka akan tumbuh dari dalam diriku sendiri. Pak Tama duduk di kursi rotan dekat jendela. Ia mengenakan kaos tipis warna abu-abu dan celana panjang santai. Rambutnya disisir rapi ke belakang, tapi ada helaian-helaian kecil yang membangkang, memberinya kesan pria yang berwibawa, namun sedikit tak terurus. "Aku suka rumah ini bersih seperti sekarang," ucapnya pelan, tanpa menatapku, mengangguk, menyembunyikan debar di dada. "Saya hanya melakukan tugas saya, Pak," ia menoleh.
Untuk pertama kalinya, tatapan kami bertemu lebih dari 5 detik. Ada sesuatu di matanya. Bukan hanya rasa hormat, bukan hanya rasa nyaman, tapi mungkin rasa ingin tahu. Indah, katanya tiba-tiba. Umurmu berapa? Pertanyaan itu menusukku. Lembut. 45, Pak. Jawabku jujur. Kenapa? Ia tersenyum samar. Tak banyak wanita yang tetap seanggun itu di usia seperti itu. Aku terdiam. Sejujurnya, aku bukan tipe yang mudah tersipu. Tapi caranya mengatakan itu bukan rayuan murahan. Seolah ia sedang membaca buku usang yang ia temukan lagi di rak kenangannya. Aku kembali menyapu, mencoba menjaga jarak. Tapi hatiku tak bisa membohongi getaran kecil yang mulai muncul tiap kali berada di dekatnya. Ia bukan pria tampan dalam ukuran umum, tapi kesendiriannya, kedewasaannya, dan sorot matanya yang seperti menyimpan luka masa lalu itu membuatnya tampak sangat hidup. Hari itu, saat aku menyiram tanaman di belakang rumah, aku mendengar suara langkah mendekat. Saat aku menoleh, Pak Tama berdiri tak jauh di belakangku, diam, memperhatikan. Kau suka melati? Tanyanya. Melihat tanganku menyentuh bunga putih mungil yang baru mekar. Suka, Pak, wangi dan sederhana. Jawabku. Ia melangkah pelan, mendekat, seperti kamu. Ya, aku terdiam. Lidahku keluh, tapi tubuhku hangat, seperti disentuh cahaya yang tak terlihat. Kami hanya berdiri dalam diam sore itu, tapi ada yang berpindah. Energi, rasa, mungkin juga rahasia yang belum terungkap. Dan malam itu, saat aku merebahkan tubuh di ranjang, ada senyum kecil di sudut bibirku. Bukan karena kata-kata manis, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa terlihat. Sudah hampir sebulan, aku tinggal di rumah besar ini, mengabdi sebagai pembantu untuk Pak Tama, Duda, berumur 55 tahun, yang menyimpan sesuatu di balik diam dan tatapannya. Sejak percakapan kami tentang bunga melati di taman belakang, Ada, jarak yang perlahan menghilang, ia mulai sering bicara, sering muncul dayam-dayam saat aku sedang menyapu. Bahkan, kadang duduk tak jauh dariku, hanya untuk menyeruput teh yang aku suguhkan. Namun, sejak 3 hari lalu, ada satu hal kecil yang mengusik pikiranku. Sesuatu yang seharusnya tak penting, tapi justru membuatku gelisah, diam-diam. Sidiku hilang. 1, lalu 2, sekarang sudah 4 pasang yang tak kutemukan lagi di keranjang jemuranku. Semuanya jenis yang sama, yang paling lembut, paling wangi, dan paling kusukai. Awalnya kupikir terselip atau mungkin jatuh di sela lemari. Tapi tidak, aku hafal letaknya. Aku tahu persis apa yang aku miliki. Dan satu-satunya yang membuatku makin yakin adalah saat aku mencium aroma parfumku di tempat yang tak seharusnya. Hari itu, aku sedang membersihkan kamar tamu yang sudah lama kosong. Jendela kamar terbuka, membiarkan angin menerpa tirai tipis. Saat aku membungkuk untuk mengangkat kain pel, hidungku menangkap wangi yang sangat kukenal. Itu wangi sidi merah mudaku. Campuran mawar dan sedikit vanila yang hanya kupakai pada kain-kain dalamku. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mendekati lemari di kamar itu. Tangan gemetar menyentuh gagangnya. Tapi tak ada keberanian untuk membukanya. Saat aku hendak keluar dari kamar itu, aku terkejut. Pak Tama berdiri di pintu. Diam. Matanya memandangku, lalu beralih ke dalam kamar. Kamu mencium aromanya juga, ya? Tanyanya pelan. Aku terdiam. Aku tahu apa yang ia maksud, tapi aku tak menjawab. Ia mendekat, hanya 1 langkah dari tempatku berdiri. Kadang, sesuatu yang kecil bisa membuat seseorang merasa hidup kembali. Bisiknya. Bahkan, sehelai kain yang menyimpan sisa kehangatan seseorang. Aku menunduk. Tubuhku memanas, bukan karena malu, tapi karena aku mulai memahami sesuatu. Ia tahu. Ia sengaja. Ia mencurinya. Tapi yang membuatku gemetar, bukan hanya karena aku tahu siapa pelakunya. Yang membuatku hampir kehilangan napas adalah fakta bahwa jauh di dasar hatiku, aku tidak sepenuhnya ingin menghentikannya. Sejak hari itu,
hari di mana aroma sidiku tercium samar di kamar kosong. Dan mata Pak Tama bicara lebih banyak dari bibirnya. Aku merasa rumah ini berubah. Bukan secara fisik, bukan dinding atau lantainya, tapi udara di dalamnya. Seolah tiap lorong menyimpan bisikan. Setiap langkah kami di rumah yang sunyi ini seperti berisi rahasia. Aku tahu apa yang terjadi. Ia mengambil sidiku, mencurinya diam-diam, lalu menyimpannya entah di mana. Tapi yang membingungkan adalah, mengapa aku tidak marah? Mengapa setiap pagi aku justru memilih TCD terbaikku untuk dijemur? Seolah sengaja memberikannya untuk dia temukan, dan malam itu, semuanya jadi lebih jelas. Aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Tidak ada suara keras, hanya perasaan. Seperti saat tubuh kita menyadari, ada seseorang yang memperhatikan, meski tak satu suara pun terdengar. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan menuju pintu kamar. Aku membuka sedikit, cukup untuk melihat lorong. Gelap, sepi, tapi aku tahu, ada yang baru saja berjalan di sana. Pagi harinya, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerja Pak Tama, tempat yang jarang sekali ia izinkan aku bersihkan. Tapi hari itu, ia sedang mandi, dan rasa penasaran ini sudah terlalu lama ku tahan. Aku membuka salah satu laci di meja kerjanya. Tanganku gemetar. Di dalamnya ada 3 dari CD-ku terlipat rapi. Masih wangi. Bahkan yang satu, CD rendah hitam, seolah baru saja disentuh. Langkah kaki mendekat. Aku buru-buru menutup laci. Sedang cari sesuatu. Indah, suara beratnya muncul dari belakangku. Aku menoleh. Perlahan, ia berdiri di ambang pintu, mengenakan handuk melilit pinggang. Rambutnya basah dan dada bidangnya sedikit berembun. "Maaf Pak, saya hanya ingin membersihkan," kataku gugup, mencoba menahan gemuruh dalam dada. Ia mendekat pelan. Tak marah, tak bertanya lagi. Hanya memandangku. Dalam, "Kau tidak perlu berbohong. Aku tahu kau sudah lihat." Aku menunduk. Lalu ia bicara lagi. "Aku tidak mencuri. Aku hanya memelihara ingatan tentangmu dengan caraku sendiri." Kata-kata itu menghantam jiwaku dengan lembut tapi dalam. Aku berdiri kaku, sementara ia berjalan melewatiku, lalu duduk di kursi, menghela napas. "Kau tahu rasanya tidur sendiri selama 10 tahun?" tanyanya. Lirih, tidak ada yang menyentuh bantalmu. Tidak ada aroma yang membuatmu merasa tidak sendirian. Aku ingin membalas, tapi tak ada kata yang cukup tepat. Yang kupahami saat itu adalah, di antara rasa malu dan keanehan ini, ada rindu yang saling menemukan rumahnya. Dan mungkin, perlahan-lahan, rumah itu adalah tubuh kami masing-masing. Sejak hari, aku menemukan CD milikku di laci ruang kerja Pak Tama. Tak ada yang diucapkan lagi tentang itu. Tapi semua berubah, bukan karena kata-kata, melainkan karena diam yang kini terasa berbeda. Hangat, padat, dan kadang menusuk. Setiap aku lewat di dekatnya, bahuku seolah disentuh udara yang lebih berat. Setiap matanya menangkap mataku. Waktu seperti melambat, dan setiap aku menjemur CD di pojok belakang rumah, hatiku bertanya, akan diambil yang mana hari ini? Hari itu, hujan turun sejak siang. Aku menyeduh teh jahe dan mengantarnya ke ruang baca. Pak Tama duduk di sana, mengenakan sweater abu-abu yang tampak lembut dan celana panjang santai yang agak longgar. Cahaya lampu temara membuat garis wajahnya terlihat sangat dalam, sangat hidup, sangat laki-laki. Ia menerima teh dari tanggangku, menyentuh ujung jariku secara tak sengaja. Aku tak tahu, tapi jantungku seketika menegang. "Indah," katanya pelan. "Kau tahu, sejak kau datang, aku mulai bermimpi lagi." Aku duduk pelan di kursi seberangnya. "Mimpi seperti apa, Pak?" Ia tersenyum samar, tapi matanya tidak. "Mimpi di mana aku tidak sendirian. Di mana ada aroma, ada suara langkah halus di pagi hari, ada kain lembut yang tergantung di dekat jendela." Aku diam, tak bisa bicara. Karena aku tahu, yang ia maksud adalah aku.
Malam itu, aku masuk kamar lebih awal. Hujan belum reda. Gemericiknya seperti menyanyikan sesuatu. Aku mengganti baju tidurku gaun tipis, berbahan katun lembut yang biasa kupakai di malam-malam sepi. Biasanya, aku mengunci pintu. Tapi malam itu, entah kenapa, aku tidak melakukannya. Sekitar pukul 11 malam, aku mendengar langkah perlahan di lorong. Lalu, suara gagang pintu ditekan pelan. Pintuku terbuka. Pak Tama berdiri di sana. Tak ada kata, tak ada alasan. Ia hanya berdiri, menatapku, dan aku yang masih duduk di ranjang dengan rambut terurai, dan dada berdebar tidak berkata apapun, tidak menolak, tidak memanggil. Kami hanya saling melihat. Seolah waktu menahan napas lalu perlahan, ia melangkah masuk. Menutup pintu. Ia duduk di ujung ranjang. Jemarinya menyentuh ujung selimut, lalu berhenti tepat di pergelangan kakiku. Sentuhan itu ringan, tapi menggetarkan tulang belakangku. "Kau tak takut?" bisiknya. Nyaris tak terdengar. Aku menggeleng pelan. Yang kutakutkan justru, kalau semua ini hanya sementara. Ia tersenyum, untuk pertama kalinya. Senyum itu terasa utuh, dan malam itu, tak ada yang lebih banyak bicara. Hanya keheningan yang diisi dengan rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Pagi setelah malam itu, segalanya sunyi. Tak ada yang berubah secara nyata, tapi aku bisa merasakan jarak kami bukan lagi seperti semula. Pak Tama duduk di meja makan seperti biasa, mengenakan kemeja putih yang digulung hingga siku, mengaduk kopinya pelan. Tapi matanya tak pernah benar-benar bertemu dengan mataku pagi itu. Tak seperti sebelumnya di mana setiap pandangannya terasa seperti pelukan sunyi. Aku menyajikan sarapan tanpa suara. Tangan ini gemetar halus, bukan karena takut, tapi karena canggung. Mungkin juga harapan, apa yang terjadi semalam terlalu nyata untuk diabaikan. Tapi mungkin juga terlalu rumit untuk dilanjutkan begitu saja. Setelah sarapan, ia hanya berkata singkat. Aku keluar sebentar, lalu ia pergi tanpa menoleh. Aku berdiri di depan jendela, memperhatikan mobilnya menjauh. Dadaku terasa hampa. Aku tahu, rasa ini sudah tumbuh terlalu dalam. Dan saat rasa itu tidak dijawab dengan hangat yang sama, perihnya luar biasa. Siangnya, saat membersihkan kamar Pak Tama, aku menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Sebuah foto terselip di bawah. Seorang wanita masih muda, mengenakan kebaya putih, tersenyum manis ke arah kamera, dan di sampingnya, Pak Tama, jauh lebih muda, mengenakan batik. Aku tahu ini pasti istrinya dulu, dan di belakang foto itu, ada tulisan tangan halus. Untuk Tama, yang kucintai, sampai napas terakhir. Aku memejamkan mata, menggenggam foto itu erat. Untuk pertama kalinya, sejak aku datang, aku merasa seperti orang asing lagi di rumah ini. Malamnya, ia pulang lebih lambat. Ia tampak lelah, tapi juga gelisah. Saat aku membuka pintu, matanya langsung mencari mataku. Tapi aku hanya tersenyum tipis dan berbalik. Aku tak sanggup berpura-pura tak merindukannya, tapi juga tak mau memaksakan rasa. Indah, suaranya memanggilku di lorong. Sebelum aku masuk ke kamarku, aku berhenti, menoleh pelan. Ia berdiri di ujung lorong, remang lampu membuat bayangannya menyatu dengan dinding. Malam itu bukan sesuatu yang kusesali. Aku menunggu, tapi ia diam terlalu lama. Lalu ia bicara lagi, lebih pelan, tapi juga bukan sesuatu yang mudah untuk kulanjutkan. Aku tersenyum pahit, karena aku cuma pembantu. Ya Pak, ia menggeleng. Karena aku belum selesai mencintai seseorang yang sudah lama pergi. Kalimat itu menghantamku seperti badai. Bukan karena cemburu, tapi karena aku tahu, aku tak bisa bersaing dengan kenangan. Malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan karena patah hati, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa telah mencintai seseorang yang hatinya belum sepenuhnya ada di dunia ini. Sudah 3 hari sejak malam di lorong itu. 3 hari sejak Pak Tama berkata bahwa hatinya belum lepas dari seseorang yang telah lama tiada. 3 hari sejak aku mulai merasa seperti bayangan di rumah ini.
Tapi pagi ini, sesuatu terasa jauh lebih asing. Rumah yang biasanya sunyi, kini penuh langkah kaki. Tawa perempuan terdengar dari ruang tamu. Aku menghentikan langkah, berdiri sejenak. Di balik dinding, suara itu mudah, ringan, bersemangat, dan bukan milikku. Aku mengintip. Seorang wanita usia sekitar 25 rambat sebahu. Wangi parfumnya menyusup kuat ke udara. Mengenakan celana putih dan blus satin, duduk terlalu santai di sofa, terlalu dekat dengan Pak Tama. Om Tama, masih tetap kayak dulu ya, cool banget. Mama nggak bohong. Om tetap kelihatan muda, katanya sambil tertawa manja. Aku mengepalkan tangan diam-diam. Siapa dia? Tak lama kemudian, Pak Tama menyadari keberadaanku. Ia melambaikan tangan. Indah, sini, kenalkan. Ini Ayu, anak sahabat lamaku. Sementara tinggal di sini. Katanya mau cari kerja di kota. Aku menunduk sopan. Selamat datang Mbak Ayu. Ayu memandangku sekilas. Senyumnya tajam, tapi matanya menilai. Jadi ini, ya, Indah. Pembantu yang kata Om, bikin rumah berasa hidup. Dadaku mencelos. Ia tahu aku bukan sekadar pembantu biasa di mata Pak Tama. Dan tatapannya seperti ingin menguji batas. Hari-hari setelah itu berubah. Ayu tinggal di kamar tamu lantai atas. Tiap pagi, ia turun dengan rambut tergerai, CD tipis yang tampak di balik daster pendeknya, dan tawanya yang dibuat-buit setiap kali Pak Tama lewat. Aku diam, tapi hatiku berisik. Malamnya, saat membereskan jemuran, aku menyadari satu hal. CD merahku yang baru, Heleng Logi. Yang ku tahu pasti, CD itu tidak terbang sendiri dari tali jemur. Malam itu, aku mengetuk pintu ruang kerja Pak Tama. Ia membuka pintu dengan wajah lelah, tapi matanya masih hangat. Ada apa? Aku menarik napas. CD saya hilang lagi, Pak. Iya, diam. Lama. Bukan saya. Katanya akhirnya. Kali ini, bukan saya. Indah. Aku menatap matanya. Dan aku tahu ia tak bohong. Ada yang lebih membuatku merinding ketimbang mengetahui. CD-ku diambil oleh Pak Tama. Fakta bahwa kini ada orang lain yang juga menyentuh apa yang seharusnya hanya kami berdua yang tahu. Malam itu, aku tak bisa tidur. CD merahku hilang, tapi bukan itu yang mengusik pikiranku. Yang membuatku terjaga adalah kenyataan bahwa bukan Pak Tama yang mengambilnya. Bukan jemarinya yang menyentuh kainku dengan pelan dan penuh rasa. Kini ada orang lain, dan aku tak rela. Pagi harinya, aku memberanikan diri membuka kamar tamu. Ayu tak ada, tapi koper kecilnya terbuka di atas ranjang. Mataku menyapu isinya. Dan di bawah tumpukan blus tipis dan lipstik merah terang, aku menemukannya. CD merahku, terlipat rapi, bersih, dan di sampingnya ada dua lagi. CD yang hilang minggu lalu, dan satu yang bahkan belum sempat kupakai, masih baru, masih wangi pelembut. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di tangga. Aku buru-buru keluar dan kembali ke dapur. Beberapa menit kemudian, Ayu masuk dengan santai. Ia menatapku, lalu tersenyum, sinis. Kau cari sesuatu di kamarku ya? Aku menahan diri. CD saya ada di sana. Aku cuma pinjam. Katanya datar. Tenang saja. Belum kupakai. Belum ada yang cukup membuatku ingin memakainya. Kalimat itu seperti tamparan. Tapi, aku tahu apa maksudnya. Ia ingin menguji, menyindir, memancing, dan aku tak akan bermain di levelnya tapisaur itu. Pak Tama memanggilku ke ruang kerja. Wajahnya serius. Aku dengar kau masuk kamar Ayu tadi pagi. Aku menatapnya tenang. Saya hanya mengambil kembali yang memang milik saya, Pak. Ia mendesah, menyandarkan tubuh di kursi. Ayu bukan sembarang tamu. Dia anak dari seseorang yang pernah menyelamatkan hidupku. Aku punya tanggung jawab padanya. Aku mengangguk pelan. Tapi saya bukan kain lap, Pak. Bukan juga CD yang bisa diambil siapapun. Hanya karena rumah ini terlalu sunyi. Ia menoleh cepat. Matanya seperti tertusuk kata-kataku. Lalu ia bangkit, mendekatiku. Indah, kau tahu, perasaan ini
Bukan main-main. Aku menahan napas, tapi juga tidak jelas. Ia menggenggam tanganku. Hangat, tapi goyah. Aku hanya butuh waktu, tapi aku ingin kau tetap di sini. Aku tersenyum pahit dan menunggu sambil CD saya dicuri orang lain. Ia terdiam. Sore itu, aku kembali ke kamar, mengemas koper kecil. Tak banyak yang kubawa, hanya pakaian, sedikit uang, dan tentu seluruh CD-ku. Tapi sebelum pergi, aku meninggalkan satu amplop di atas meja makan. Di dalamnya hanya secari kertas dengan tulisan tangan. Kita tak perlu tidur di ranjang yang sama untuk tahu bahwa rasa itu nyata. Tapi jika rasa itu tak dijaga, maka bahkan wangi CD pun perlahan akan hilang. Indah. Aku pergi saat matahari mulai tenggelam. Tak ada yang mengejar, tak ada yang memanggil. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Perih, ya, tapi juga tenang. Karena aku memilih diriku sendiri.